Kepada yang terhormat Bapak Gubernur kami persilahkan. Instruksi pimpinan, sedikit Doni Huta Barat dari fraksi PD Perjuangan. Sebelum masuk pada tanggapan Pak Gubernur terkait dua agenda tersebut, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan. Izin Pak Gubernur, saya minggu lalu turun ke daerah pemilihan saya menerima undangan dari masyarakat yang terdampak dari surat edaran terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, saya mau menanyakan Pak Gubernur, langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena yang saya terima dari masyarakat ada sekitar 13.544 KK yang terdampak, yaitu dari pedagang, dari pelaku usaha, dari supir segala macam. Dan kemudian ada yang dilakukan oleh Dinas DPMD, itu yang terdata ada sejumlah 2.644 jiwa yang terdampak. Nah, kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Saya tidak tahu 3 juta rupiah ini per jiwa apa per KK. Nah, kalaupun sudah dijanjikan seperti itu, tindak lanjutnya seperti apa? Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Nah itu, dan kemudian saya harus sampaikan juga, ini mungkin sudah disampaikan bahwa ada audit terhadap 26 perusahaan ini. Dan tindak lanjutnya sampai hari ini saya juga tidak tahu, saya coba berkomunikasi dengan Pak Kadis, menanyakan tindak lanjutnya, saya juga tidak direspon. Nah kemudian kalaupun ini ada audit, kalau kita mengikut undang-undang, perusahaan tambang di sana itu tidak diperkenankan untuk melewati jalan raya Parung Panjang Bunar. Kenapa? Kalau menurut undang-undang jalan raya, itu tonasenya itu masuknya kelas 2, tonasenya hanya 8 ton. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini Pak Gubernur, saya harapannya ke depan bagaimana supaya jalan tambang terrealisasi. Yang kedua, bagaimana tindak lanjut Pemprov terhadap 13.544 jiwa yang terdampak yang menggantungkan hidup di pertambangan tersebut. Kenapa pada saat saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah. Kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, saya harus memperjuangkan aspirasi ini Pak Gubernur. Saya harus menyampaikan apa tindak lanjut dari pemerintah provinsi terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi. Nah kenapa? Kalau menurut Undang-Undang Minerba, perusahaan tambang wajib mempunyai jalur tambang. Walaupun mereka tidak punya jalur tambang, mereka bisa menggunakan jalan umum tapi tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah saya berharap ada tindak lanjut Pak Gubernur. Kenapa? Mereka sudah hidup bertahun-tahun di dunia pertambangan tersebut. Terima kasih. Baik. Pak Gubernur mau direspon atau? Izin pimpinan, Hilal dari fraksi Partai Golkar. Saya pikir tadi apa yang ditanggapkan oleh Pak Doni tidak perlu ditanggapi di paripurna ini. Karena kita sudah sepakat dari awal, rapat paripurna ini hanya membahas tentang persetujuan KUHP dan laporan Bapemda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya berharap terserah mau ditanggapin atau tidak. Ya. Tapi saya harus menyampaikan apa yang disampaikan masyarakat terhadap saya. Ya, terima kasih. Kenapa saya coba berkomunikasi dengan kepala dinasnya, saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mangga. Pak Gubernur. Baik, terima kasih ya. Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun jalan. Pemprov Jabar itu sudah berusaha mulai tahun ini membangun jalan, tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas
20 ton. Sehingga ikhtiar kami adalah dihentikan sementara. Dihentikan sementara apa aspeknya, variabelnya? Pertama adalah variabel kerusakan lingkungan. Yang kedua, variabel perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, variabel reklamasi. Yang keempat adalah variabel transportasi atau transporter sebagai pengelola. Yang kelima, adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai, dan itu jelas ada. Sehingga tim audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari para akademisi sudah bekerja, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama akan segera diumumkan hasil auditnya. Mana sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar. Karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang mengalami problem karena tutup. Salah satunya adalah kami sudah menerima data dari para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Nah, kemudian dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta, mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kami menggunakan dana BTT, dan ini adalah persetujuannya Kemendagri. Pemerintah provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan. Nah, kemudian penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening, dan selanjutnya nanti sampai bulan Januari. Nah, apa yang akan diberikan solusi? Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah ada 2. Menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu tanpa bunga kerjasama dengan BJB. 2 hal ini yang akan kami lakukan, termasuk kami ingin mendorong ke depan agar tambang-tambang ini dikelola secara baik oleh kelompok masyarakat dan masyarakatnya masyarakat setempat. Agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi tumbuh. Karena berdasarkan hasil data yang kami miliki, masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak yang tidak bekerja, tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar biaya sekolahnya. Ini adalah ikhtiar yang kami miliki. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas pandangannya, karena kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan, tetapi juga di kepentingan yang lainnya. Terima kasih.